Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kehadiratnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan malam hari ini kita membahas tentang hukum pidana. Makanya tema yang diangkat pada malam ini adalah mengenal hukum pidana. Pada diskusi kali ini sudah ada saudara Rahmatullah, Suryansa, Kifli, dan saudara Awang. Baik, pada kesempatan ini kita menurut saudara Rahmatullah, apa sih pandangan Anda mengenai hukum pidana? Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus mengerti dulu apa sih itu hukum pidana. Nah, hukum pidana itu merupakan hal yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap ketentuan umum, dan perbuatan itu diancam hukuman pidana, dan pidananya itu merupakan suatu penderitaan. Nah, yang dimaksud dalam penderitaan itu ialah jika seorang terkena pidana atau sudah masuk dalam penjara, itu sudah di dalam itu sudah menderita. Kenapa? Karena mereka haknya itu dibatasi, tidak seperti leluasa untuk melakukan hal yang lain. Dia hanya menderita di dalam ke penjara atau jeruji besi. Dengan demikian, hukum pidana bukan merupakan suatu hal yang mengadakan norma hukum sendiri, namun sudah terletak pada norma lain serta sanksinya. Seperti contohnya norma lain itu, hukum pidana terdapat juga di dalam norma kesusilaan dan norma agama. Nah, di dalam KUHP pidana itu sumber-sumber hukum itu ada 3. Yang pertama itu buku 1 yang mengatur ketentuan umum, dan yang kedua itu buku 2 itu mengatur tentang kejahatan, dan yang buku ketiga itu tentang pelanggaran. Nah, buat unsur-unsur pidana itu terbagi ada 3. Yang pertama itu ada pelanggaran hukum, dan yang kedua akibat dari pelanggaran pidana tersebut, dan yang ketiga itu PMH atau pelanggaran atau pelakuan melawan hukum. Nah, itu saja sih yang menurut saya kalau berbicara tentang hukum pidana. Nah, itulah pendapat menurut Rahmat. Kira-kira menurut saudara Suryansa, apa pandangan Anda mengenai tentang hukum pidana? Oke, baik, terima kasih. Sini berbicara terkait masalah hukum pidana, saya ingin membahas ada 4 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama, tentu kita berangkat dulu dari definisinya. Apa sih definisi hukum pidana ini? Nah, karena kita berbicara hukum pidana berhubungan dengan Indonesia, jadi saya ingin menjelaskan hukum pidana dalam hal di Indonesia ya. Jadi aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat yang berisikan tentang perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperbolehkan, di mana ada ancaman pidana di dalamnya. Terus bagi siapapun yang melanggar atau yang tidak mematuhi itu kemudian dikenakan pidana. Terus diatur lagi mengenai kapan waktu penetapan pidananya itu diatur dalam suatu negara. Dalam hal ini negara Indonesia, karena kita berbicara dalam konteks hukum pidana Indonesia ya. Terus yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan hukum pidana itu? Kalau berbicara hukum pidana itu ilmu yang mempelajari tentang hukum pidana positif. Karena Indonesia menganut hukum pidana positif, hukum positif berarti yang kita bahas adalah hukum pidana positif. Itu tadi kaitannya dengan apa sih yang dimaksud dengan hukum pidana. Terus yang ketiga, objek hukum pidana. Apa yang menjadi objek dari hukum pidana ini? Yang menjadi objek dari hukum pidana ini adalah ya hukum pidana positif itu sendiri tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Terus yang keempat, apa tujuan hukum pidana ini? Tentu kalau kita membahas suatu hal, tentu kita akan mencari apa sih tujuan kita bahas ini, permasalahan ini. Tujuan dari hukum pidana itu sendiri adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana.
di mana secara substansial di dalam itu membahas terkait apa perbuatan pidananya, terus pelanggaran pidananya, terus sanksinya seperti apa. Cuma pada kesempatan ini saya tidak akan membahas terkait ketiga hal itu. Mungkin dari penjabaran itu saja yang bisa saya jabarkan terkait masalah hukum pidana. Terima kasih kepada moderator. Oke. Menurut saudara Kifli, apa pandangan Anda mengenai hukum pidana? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Hukum pidana menurut saya itu terbagi atas dua, yaitu subjek dan objek. Subjek adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Sedangkan objek itu sendiri adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam satu hubungan hukum. Tujuannya untuk yang bertujuan untuk mengetahui tentang subjek, objek dan dalam hukum, dan mengetahui hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Sekian dari saya, selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman lain. Baik, terima kasih. Nah, itulah pendapat Kifli, saudara Kifli mengenai pandangan tentang hukum pidana. Kalau menurut saudara Awang, apa pendapat Anda tentang hukum pidana? Oke, terima kasih ya. Dari penjelasan saudara Suryansyah, Rahmat, dan juga Kifli kan udah dijelaskan tadi mengenai hukum pidana itu apa, pembagiannya itu seperti apa, ada berapa objek dan subjek, dan juga ada dalam beracara pidana ya, udah terjelaskan sama Suryansyah ya. Ada ya tadi? Jadi dalam hukum pidana itu dia terbagi atas beberapa jenis. Salah satunya itu ada jenis tindak pidana material dan juga jenis tindak pidana formil. Dalam tindak pidana formil, yaitu yang dirumuskan sedemikian rupa ya, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya semata-mata dalam perbuatannya. Misalnya dalam pencurian ya, pencuri itu dia ada dalam pasal 362 KUHP. Untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Mencurikan itu mengambil sesuatu yang bukan milik kita ya. Itu udah jenis tindak pidana formil. Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana material itu inti larangan ada dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang ya. Oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidanai. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting juga sih, tapi hanya apa ya? Dia misalnya pada pembunuhan ya, dia dalam pasal 338 KUHP, inti larangan adalah pada menimbulkan kematian seseorang dan bukan dari wujud menembak atau membacok atau memukul. Dan untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat, sebab akibatnya, dan bukan pada selesainya suatu perbuatan. Itu salah satu jenis tindak pidana ya, kalau menurut saya. Udah itu aja, sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain atau ada pertanyaan yang
Baik, moderator minta izin sebentar, ingin menambahkan dari tujuan dari hukum pidana yang sama Kak Kifli yang dimanta tujuannya kan, kalau menurut saya tujuan dari hukum pidana itu kan yang pertama itu ada mencegah. Nah, maksudnya mencegah itu yang orang biasa bilang sedia payung sebelum hujan. Maksud dari kata-kata tersebut, hukum pidana ini mencegah itu maksudnya dia melarang, maksudnya sebelum terjadi tindak pidana dia sudah mengatur memang. Nah, itu yang dimaksud dengan mencegah. Nah, yang kedua adalah membuat jerah bagi para pelaku yang sudah melakukan tindak pidana agar diterima kembali dalam masyarakat. Misalnya kalau seseorang melakukan ini kan pencemaran nama baik di sosial media. Nah, dia dipidana, lalu setelah dia keluar dia akan merasa jerah, dan kalau memang dia merasa jerah dia tidak akan melakukan kedua kalinya perbuatan tindak pidananya. Dia lalu setelah kalau memang dia tidak melakukan atau sudah jerah, dia bisa diterima di masyarakat. Itu sih tujuan dari, kalau saya ingin menambahkan tujuan dari hukum pidana yang dijelaskan sama Kak Kifli tadi. Baik, terima kasih moderator. Nah, kira-kira apa menurut kalian apa sih menurut kalian mengenai sangkut paut antara hukum pidana dengan hukum teknologi dan informasi atau hukum ITE? Baik, terima kasih moderator. Kalau menurut saya nih, hukum pidana dan undang-undang IT yang biasa orang bilang. Nah, di undang-undang IT itu undang-undang kalau tidak salah pasal 27 1 sampai 34 itu. Yang salah satunya itu adalah pencemaran nama baik kalau tidak salah, dengan judi online. Nah, itu yang diatur di dalam undang-undang IT tersebut di pasal 27. Nah, kalau kita hubungkan dengan pidana, nah kalau perbuatan kan pidana itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Nah, sedangkan tentang pencemaran nama baik kan sudah diatur di dalam pasal 27. Nah, di situ pasal 27 ayat 3 kalau tidak salah. Dia sudah diatur di situ. Nah, itu kalau kita lihat unsurnya itu kan yang pertama itu pelanggaran hukum. Nah, itu yang dimaksud dengan pelanggaran hukum itu ya. Dia melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya contohnya begini, kita mencaci orang di sosial media. Nah, itu bisa dipidana. Kita laporkan dia ke pihak yang berwajib untuk permasalahan tersebut. Itu bisa dipidana. Disitulah hubungan dari pidana dan hukum teknologi dan informasi kalau menurut saya. Nah, kalau menurut Bapak Suryansa Siap. gimana? Jadi sebenarnya membahas hukum pidana ini sangat luas ya, artinya tidak cukup untuk hanya diskusi yang notabene waktunya terbatas. Karena di dalam hukum pidana sendiri juga kita mengenai namanya hukum acara pidana, di mana hukum acara pidana ini dia berbicara mengenai pedoman baku untuk menjalankan ini undang-undang yang sudah dibuat oleh DPR ini yang kemudian disahkan. Itu dia harus punya pedoman untuk dijalankan ini undang-undang. Nah, itu namanya hukum acara pidana. Nah, berbicara hukum acara pidana ini tidak terlepas juga dari asas. Jadi ada pijakannya ini hukum acara pidana. Nah, salah satunya adalah equality before the law, atau artinya persamaan di muka hukum kan. Artinya semua orang ini, mau dia pejabat atau orang miskin, ini semuanya sama di mata hukum. Itu salah satu poin dalam asas. Dan asas di sini juga dia sebagai fondasi dari suatu kerangka hukum ya. Artinya ketika dia tidak berlandaskan di asas ini, struktur hukumnya dia lemah jadinya nanti kalau tidak punya asas hukum. Makanya penting juga ini bagi teman-teman yang mengambil konsentrasi pidana untuk bagaimana kuat di asas hukumnya ini. Terus yang kedua, asas hukum acara pidana itu
ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Jadi setiap orang yang ditersangkakan misalnya pencurian itu dia tidak boleh sepenuhnya bersalah. Dia harus dianggap tidak bersalah. Tidak bersalah dulu. Dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang sifatnya ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Nah, berbicara asas ini juga banyak ya, cuma kalau untuk membahas pada malam ini tidak sempat. Terus yang ketiga itu bagaimana sih prosesnya ini dalam hukum acara pidana itu adalah ada proses bagaimana kemudian si tersangka ini, orang yang disangkakan melakukan perbuatan pidana bisa naik menjadi terdakwa. Itu ada prosesnya, tidak serta-merta orang ada tindak pidana terjadi terus oh ini perbuatan pidana pembunuhan misalnya kan, tidak serta-merta. Jadi ketika ada orang meninggal itu penyidik datang, dia menyelidiki ini penyebab dia mati apa, apakah dia mati karena bunuh diri ya, ataukah dia mati karena dibunuh. Nah, kalau dia mati bunuh diri berarti sudah kasusnya sudah berhenti di situ, artinya dia divonis mati bunuh diri, jadi tidak ada perbuatan pidana di situ. Tapi ketika dia dinyatakan mati karena dibunuh, berarti ada petunjuk yang lain yang menyatakan bahwa dia dibunuh. Berarti ini kasus ini akan berlanjut untuk mencari siapa pelakunya. Nah, itu prosesnya panjang. Nah, di situ namanya proses penyelidikan dan penyidikan. Tujuan dari penyelidikan ini adalah ada 3. Yang pertama untuk menemukan bukti. Terus yang kedua membuat terang perkara. Jadi berangkat dari bukti yang ditemukan tadi itu akan membuat terang ini suatu perkara. Oh, ternyata dia dibunuh begini prosesnya dibunuhnya, terus tersangkanya ini. Nah, terus yang ketiga setelah dia membuat terang itu alat bukti, akhirnya penetapan tersangkanya, bahwa ini tersangkanya. Itu rangkaian proses dari penyelidikan dan penyidikan. Nah, terkait hukum acara pidana di sini dia ada lagi yang diatur namanya siapa sih yang berhak melakukan penyelidikan, terus kewenangannya sampai di mana, itu semuanya ada diatur di KUHP. Cuma untuk malam hari ini kita hanya membahas poin-poin yang secara umum saja. Ya, mungkin dari saya itu. Terus kaitannya dengan undang-undang ITE tadi, jadi hukum pidana itu ada namanya pidana umum. Nah, pidana umum ini mengatur tentang semua tindak pidana yang berkaitan misalnya pencurian tadi. Nah, seiring berkembangnya waktu ternyata tindak pidana itu tidak hanya dilakukan di dunia nyata begini kan, tapi ada ternyata yang namanya cybercrime atau kejahatan dunia maya. Nah, itulah kemudian alasan atau sejarah munculnya ini undang-undang ITE, di mana dia mengatur bagaimana tindak pidana yang dilakukan melalui elektronik. Salah satunya adalah pencemaran nama baik. Jadi pencemaran nama baik itu bisa dilakukan di 2 tempat. Pertama di media sosial atau secara umum langsung. Buka. Nah, tinggal nanti melihat bagaimana posisinya, apakah dia di media sosial. Kalau di media sosial berarti dia dikenakan ITE, undang-undang ITE. Nah, yang paling poin pembahasan dalam undang-undang ITE itu yang paling banyak pelanggaran itu ya pasal 27 itu, tentang judi online, terus pencemaran nama baik, terus lagi satu ya saya lupa. Yang jelas secara garis besar itu yang Jadi yang mana kan tadi udah jelaskan toh tentang perbuatan tidak pidana itu. Ada yang cybercrime itu kan ada yang secara apa tadi? Cybercrime itu dilakukan di dunia maya, berarti kan dia menggunakan perangkat elektronik. Ada 2 kemungkinan ya. Ada yang secara langsung, ada juga yang di dunia maya. Kalau di dunia maya kan, misalnya kan saya lakukan pencemaran nama baik, kan dilihat orang-orang lain kan, banyak yang lihat di dunia maya itu tuh, macam satu media sosial atau macam di Twitter lah. Ketika saya mau melakukan perbuatan pencemaran nama baik, saya menuliskan sebuah kata-kata itu kan banyak yang lihat, followers kan dilihat toh. Jadi itu sebagai bukti. Dan gimana kalau langsung kita secara langsung gini, kalau misalnya hanya 2 orang ya, misalnya saya dengan Kifli,
saya menyebarkan, saya anggap saya cerita yang nggak benar tentang dia gitu. Terus buktinya itu mau diambil dari mana? Jadi kalau secara langsung berarti dia masuk di pidana umum. Jadi dalam konteks pidana ini ada pidana umum, ada yang pidana ada pidana yang diatur di luar pidana umum tadi itu. Salah satunya tadi ini undang-undang ITE ini. Jadi dia masuk undang-undang khusus sebenarnya. Undang-undang ITE karena dia termasuk pidana tapi dia tidak diatur di dalam pidana Terus kalau umum. mau diprosesnya itu gimana? Dengan cara apa? Kalau proses ya pengumpulan bukti pastinya dikumpul. Kalau secara langsung Nah, berarti itu ya kan pengumpulan minimal bukti kan kita secara langsung Ah, hanya berdua, gak ada iya. orang lain yang lihat. ya saksi. minimal ada kan dalam pengumpulan alat bukti minimal 2 alat bukti Ah, kan berarti ada saksi ya kalau tidak ada ya Kalau nggak ada saksi hanya kita berdua, itu kan ada agak sulit. kemungkinan kan kalau macam di pengadilan kan ada kemungkinan dia berbohong. Iya. Hanya Itu melakukan agak fitnah. agak sulit untuk dijerat Nah, ya kalau itu cuma saya berdua. mau konsultasi tentang bukti pencemaran nama baik secara langsung itu. Iya, Gimana kecuali solusinya? ada orang yang ngomong itu agak sulit dibuktikan karena itu Nah, iya. nanti jatuhnya kepada subjektif seseorang itu. Beda kalau dilakukan di media sosial. Jadi bukti di media sosial itu banyak, dia bisa berupa print out ya, Nah, percakapan kalau di media itu. sosial kan bisa di print, bisa Iya. diperlihatkan ke ini kan di depan pengadilan gitu. Kalau secara langsung kita gimana mau proses itu? Buktinya bahkan gak masuk di akal kan. Dia bisa melihat itu kan, bisa di print out tentang akal ingatannya Iya, itu betul. kan nggak mungkin kan. Terus gimana itu? Itu yang terpikir-pikir Jadi kalau Berat melihat dari kronologisnya jadi unsur-unsur pidananya tidak terpenuhi. Meskipun terpenuhi, sebenarnya berarti tidak berlaku itu. Iya. Tidak terpenuhi kalau menurut pandangan subjektif saya. Artinya kan kita memerlukan alat bukti kan. nah, alat bukti yang kuat. Sementara lisan itu bagaimana membuktikan? Bagaimana kemudian Kifli membuktikan bahwa kau melakukan itu? Sementara tidak ada yang melihat pada saat itu. Kecuali dia sempat merekam. Beda kalau misalnya dia dilakukan kekerasan. Iya. Nah, Nah, bisa itu kan bisa bisa divisum divisum. dan Nah, sebagainya. betul, Tapi betul. kalau dalam lisan itu agak susah Agak susah dibuktikan. juga iya. Iya. Itu yang saya bingungkan itu dari awal. Gimana nih kalau ada suatu perbuatan pencemaran baik hanya dilakukan hanya antara 2 orang? Susah untuk dibuktikan. Nah, menurut Rahmat gimana? Menurut saya memang susah dibuktikan kalau misalnya kita cuman berdua. Karena kenapa? Tidak ada bukti untuk melaporkan si pelaku ke kepolisian. Artinya unsurnya tidak terpenuhi. Kan Ya. unsur-unsur tindak pidana itu kan ada. Pertama ada orang yang dibunuh kan. Terus ada yang membunuh. Apa faktor yang mendukung ini sehingga itu semua rangkaian alat bukti. Nah, kalau cuma hanya keterangan bahwa saya di ini kan unsurnya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Berarti nggak bisa diproses kalau yang gitu. Tidak secara hukum tidak bisa diproses. Secara- Kan tidak memenuhi unsur kan. Bagaimana? Terima kasih kepada teman-teman sudah memberikan pemaparan terkait hukum pidana. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa hukum pidana adalah aturan hukum negara yang berdaulat, yang berisikan perbuatan yang dilarang atau dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar, tidak mematuhi kemudian kapan dan dalam hal apa pidana itu dapat dijatuhkan serta bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang keberlakuannya dipaksakan oleh